Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla wa udalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa udlama wa ajhala wa yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal lakal hamdu wa lakal minnah ولك الشرف على كل حال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mudzakarah kita mestinya di awal bulan, kemudian karena sesuatu dan hal diundur sampai hari ini. Yang terpenting adalah kita kumpul-kumpul insyaallah untuk mudzakarah yang memberikan manfaat dan kehidupan kita. Semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maudhu topik yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah al-mu'min wa taslim. Kaitannya dengan sudahkah kita sebagai seorang mukmin, apakah baru muslim? Sedangkan sebagai muhsin barangkali masih jauh. Karena itu tingkatan para nabi, tingkatan para wali. Paling tidak adalah mudah-mudahan kita seluruhnya disebut orang-orang yang sampai pada maqamul iman untuk melalui hal-hal yang memang menjadi ukuran seorang itu akan kemudian menjadi lebih baik, menjadi jauh lebih baik adalah harus mempelajari sampai di mana kita untuk menjalankan agama ini dan betul-betul ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang menjadi kewajiban manusia adalah mengenal Allah. Ma'rifatul ilah, ma'rifatullah, mengenal Allah bistiqani, kata Ibnu Ruslan, betul-betul ingin mencapai tingkat keyakinan yang kuat dari ilmu yakin menuju ainul yakin untuk menuju hakul yakin.
Allahumma ij'alna minhum. Ada Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah itu punya kehendak apa saja, tidak ada yang bisa merintangi. Mau apa dan apa adalah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Antara kapan kita diberi, tidak diberi, antara kapan kita sehat, diberi sakit, antara kapan kita kemudian dapat musibah. Seperti di bulan ini jamaah kita ada 7 orang kena musibah. Ya. Jadi sangat pas sekali kalau ini adalah pelajaran harus betul-betul pasrah maring Gusti Allah. Bahwa tidak ada musibah yang paling berat ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Jelas apakah bapak kita, apakah ibu kita, apakah saudara kita, dan itu yang paling berat. Tapi jauh-jauh Sayyidina Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah untuk menjadi pelajaran umatnya, ish mahasyita wa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semau kamu, mau apa kamu hidup monggo. Tapi toh itu fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Wahbub man syi'ta, cintailah siapa yang mau cintai, monggo. Fa innaka mufariquh, maka engkau akan berpisah dengannya. Dan wa'mal ma syi'ta, berbuatlah semau Anda. Fa innaka majziyun bihi, maka engkau akan mendapatkan balasan in khairan fa khairun wa in sarrun fa sarrun. Jamaah kita yang dapat ujian dari Allah atas kewafatan daripada siapa, kita baca pertama adalah kakak kandung, yaitu Mas Toto Sudarwoto, kakak kandung Ustadz Zuhar Jupri, nakib kita. Yang kedua Ibu Juwairiyah, Ibu Ustadz Junaidi Sahal. Yang ketiga Ustadzah Abrilia, istri Ustadz Minhajun Ni'am. Yang keempat Ibu Haji Sumiati, kakak kandung Aba Agus Batu. Yang kelima Ibu Sulastri, Ibu mertua Ustadz Yali Ketua Lazis. Tadi ditambah siapa? Ibu Astijah, orang tua Akhi Ahmad Habib. Karena itu sekarang kita baca Fatihah bersama-sama. Anallaha taghassahum birrahmah wa yu'li darajatihim bil jannah wa anallaha yaghfiru lahum wa yu'afihim wa ya'fu anhum wa yarhamuhum yuskinuhum fi fasihi jannatih bi jawaris salihin min ibadih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim muslimin wa alhiqna wa iyyahum bis salihin Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna wa iyyahum bis salihin Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna wa iyyahum bis salihin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah Atimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah ma bi husnil khatimah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
didasari dengan sekian banyak firman Allah. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari pertama surat Fatihah yang Imam Syafi'i memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah menjadi urutan pertama ayat ke-1. Kalau imam yang lain, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat untuk memisahkan del fasal bainas suratain, antara satu surat dengan yang lain, dipisah untuk diketahui bahwa ini surat yang lain dengan basmalah. Kata ulama, Bismillahirrahmanirrahim ini utiat lil barakah. Basmalah ini diletakkan dalam Al-Quran adalah untuk mengambil berkahnya basmalah. Imam Syafi'i memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah. Sangat ada hubungannya dengan setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ba dalam bismillah ini, ulama ahli nahwu mengatakan ba ini adalah ta'alluq, juga lil ilsaq. Seorang muslim mukmin kenapa harus berbasmalah? Maknanya agar kemudian dia selalu ada dalam keterikatan dengan Allah dalam segala sikapnya, karena semuanya dari Allah. Yang Allah itu Maha Rahman Rahim. Kasih sayangnya membuat kita diberi makan, diberi minum, diberi segala-galanya. Maka jangan sampai tidak memulai aktivitas apapun kecuali membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu Bismillahirrahmanirrahim. Asrabu Bismillahirrahmanirrahim. Adhabu, dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Selalu. Jangan sampai tidak. Sampai juga ketika kita harus kumpul dengan istri, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya. Ya. Selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika itu harus ada kaitannya terus dengan Allah, sebagai Allah yang mempunyai sifat Rahman Rahim pada kita, bahkan harus selalu lengket lil ilsaq. Karena itu kemudian apa saja kalau terjadi dalam kehidupan ini, ya sudah, semuanya kembali kepada kasih sayangnya Allah. Karena itu bacalah saja Alhamdulillahirabbil alamin dalam keadaan apa? Suka dan duka. Karena sudah tentu semuanya dari rahmat Allah. Itu memang bentuknya barangkali kita rasakan lain, kapan senang dan kapan duka, kapan Allah memberi, kapan Allah tidak memberi. Itu haknya Allah. Toh itu kembali tetap kepada kasih sayang Allah. Jadi berarti ujian pun yang ada pada kita adalah kasih sayang Allah. Jadi harus ngilmunya harus seperti itu. Dan kemudian kejadian apapun pada kita, apakah suka dan duka, hanya mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara kita sendiri, keseharian kita secara jamaah, saya anjurkan jangan sampai tidak melakukan ini ba'dal maghrib, membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan riwayat biyadihil khair, itu penting. Maknanya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa saja suka dan duka, bahwa semuanya adalah baik bagi Allah. Di tangannya Allah hanya kebaikan saja, tidak ada yang lain. Karena itu jangan sampai tidak apel kepada Allah
ba'dal maghrib membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali, dengan belum merubah kakinya, masih tetap menghadap kiblat, menunjukkan kita bersimpuh serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apel kita kepada Allah, siang menjadi badalnya siang adalah badal subuh, menjadi badalnya malam adalah badal maghrib. Karena itu kalau ada apa-apa, biyadihil khair, biyadihil khair. Ucapannya apa? Alhamdulillah. Usahakan jangan saya mengatakan lo, jangan dibuka apa kata lo ya. Jangan buka kata lo. Pengen sumpah apa pengen tenang? Tenang sumpah itu sih nggak bisa kok. Wong dhewe ya. Sementara ajaran kita harus tenang dalam keadaan yang Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kembali pada Allah, ingat kepada Allah, membuat kita, hati kita tidak akan pernah merasa jadi susah, gundah gulana karena mengembalikan urusan ini sekarang kepada Allah SWT. Ini cukup diwakili dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang kita hidup antara basmalah hamdalah, ia sebetulnya sudah mencapai at-taslim. Antara basmalah dan hamdalah, ia sebetulnya sudah mencapai maqamut taslim. Yang kedua, fa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah kepada agama selain Allah mereka mencari? Walahu, padahal hanya kepada Allah aslama man fis samawati, tunduk patuh, man fis samawati wal ardi tau'an, suka, wa karhan atau terpaksa, wa ilai, dan hanya kepadanya yurja'una, dikembali pada Allah SWT. Kita ini hanya menjalankan hidup ini mung Gusti Allah sing ngatur kabeh. Gelem ora gelem. Tau'an apa? Wa karha, yang orang mengatakan hukum alam yang ini iki. Kenyataan kita hidup bahwa kapan kita masih anak masih jadi anak kecil, jadi pemuda, dan tahu-tahu kemudian tua, dan ini asalnya hidup dan mati, itu sudah mau apa? Dan begitulah bukan kita saja. Wallahu aslama man fis samawati wal ardi, mau ndak mau, yang namanya matahari dari dulu ya begitu saja taat sama Allah, pasrah sama Allah. Jadi kapan saatnya kemudian diperintah untuk muncul dari barat ke timur, saatnya sekarang. Begitu dia tuh taat, patuh. Walahu aslama man fis samawati wal ardi, contoh saja ya. Tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi memang karena hidup ini diatur oleh siapa? Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memberikan segala sesuatu, dan kita cuman menjalani hidup mong, jadi nglakoni urip apa jarine Gusti Allah. Yang ketiga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah kita apa dari mulai kecil ya. Betul? Cuman illa liya'budun artinya jadi jangan langsung beribadah. Maka liya'budun kata ulama ada prolog bagaimana beribadah kalau tidak mengenal Allah. Liya'budun berarti harus mengenal aku dulu, kemudian selanjutnya karena sudah kenal dan beribadah kepadaku. Kalau sudah beribadah otomatis sudah tentu mengagungkan aku. Dari mulai liya'budun, liya'rifuni, summa ya'buduni, summa yu'azzimuni, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bentuk namanya mengagungkan Allah dengan subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dimulai ma'rifatullah, kemudian ibadatullah, dan kemudian mengagungkan Allah. Dengan singkat, simpel, bahasanya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keempat, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Titiknya adalah kata abdi. Siapa orang yang kemudian bisa hidup yakni di atas Rasulullah. Hanya Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah. Khalilullah, Habibullah, dipilih oleh Allah. Tidak ada kayak Rasulullah. Itu pun sudah seperti itu yang Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Muhammad, aku beri kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar ini nikmat yang sangat-sangat banyak. Dohiran wa batinan. Itu pun kamu siapa sih? Cuman hambaku, abdi. Allah kanadi asra bi abdihi. Allah menggunakan bahasa abdi, itu hambanya Allah saja, bukan siapa-siapa. Bayangkan orang yang termulia, orang yang teragung, Allah pun mengatakan apa? Bi abdihi. Sementara kita, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Rasulullah saja bi abdihi. Karena itu kemudian dari ayat-ayat ini kita simpulkan khulasatuhu lillahi azza wa jalla maqamur rububiyah. Jadi untuk Allah itu ada maqamur rububiyah. Alladzi huwa minar rabb. Rububiyah itu adalah dari kata ar-rabb. Ar-rabb itu kemudian artinya apa saja banyak. Al-ma'budu, as-sayyidu, al-maliku, al-maliku, al-muslihu, al-mudabbiru, as-sa'isu, al-mutawalli wa ghairu dzalik. Sekian banyak makna dari ar-rabb, yaitu bahwa Allah itu adalah memiliki arti yang disembah, yang dipertuankan, yang memiliki, yang merajai, yang memperbaiki, yang mengatur, yang mengawal, yang menguasai, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan Rabbul Alamin, mengatur semua apa? Alam. Dan alam itu alam apa saja? Alam manusia, alam jin, alam ikan, alam tumbuh-tumbuhan, dan berapa alam. Alam semut saja berapa macam semut, ya. Semua diurusi oleh Allah. Sampai Allah ngurusi al-alamin zarrah, namanya zarrah. Sekecil makhluknya Allah diurusi oleh Allah SWT. Zarrah itu ibarat kalau ada sorot matahari masuk pada jendela. Kita tahu titik-titik bintik-bintik itu adalah zarrah. Sing ngurusi siapa? Allah. Yang kemudian kita bisa menghirup hawa yang segar, menghirup hawa yang menyesakkan. Di situ semuanya ngurus Allah Subhanahu wa taala. Ini khulasahnya. Jadi kita mengenal dari ayat ini, maka ada dua hal yang penting, bahwa kita ini masuk dalam maqamul ubudiyah, walil insani maqamul ubudiyah, dan bagi manusia adalah maqamul ubudiyah hanya sekedar hamba. Wa huwal adabul qauni al-am alladhi yatajalla fi suluki sa'iril makhluqat. Ada bagi kita manusia, kedudukan kita kalau Allah kedudukannya adalah ar-rububiyah, kita adalah pada letak maqam ubudiyah abdi. Wa huwa al-adabul qauni, itu adalah etika secara alam raya, al-am alladhi yatajalla, yang nampak fi suluki sa'iril makhluqat, dalam perilaku seluruh makhluk. Masya Allah. Jadi ubudiyah ini bukan manusia saja. Tapi justru kemudian Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena nanti pada diri manusia ini ada namanya karakter-karakter yang sangat banyak negatifnya. Justru yang punya akal, yang punya kepandaian, nyatanya mereka adalah banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak sifat negatif bagi manusia yang disebut dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sementara yang lain semuanya sudah Masya Allah kesehariannya adalah subhanallah, selalu bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna hadisahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Semuanya ini adalah bertasbih kepada Allah. Jadi maka semuanya makhluk selain manusia dan jin kesehariannya adalah selalu bertasbih kepada Allah SWT. Jadi kalau ada namanya pitik keluru adalah bertasbih kepada Allah ya. Dimana pasti pada waktunya tepat 2:30 untuk keluru kabeh. Sementara kita ngorok kabeh. Kapan kita kalah dengan kodok? Masya Allah, dengan nada suara mereka yang dengan irama yang Masya Allah hanya untuk tasbih kepada Allah, namanya zikir jama'inya kodok. Itu kodok kalau diantaranya ada yang nggak sesuai dengan irama bisa dipateni sama yang lain, dia dedet. Kalau kita ya zikir jama'i kita ono sing ngantuk bareng. Nah, kalah dengan kodok, kalah dengan pitik jago dan yang lain. Sampai Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang ada di seluruh di langit yang 7 itu semuanya bertasbih kepada Allah. Apa saja yang ada di bumi, bukan manusianya tok, bukan jinnya, semua seluruh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ardi al malik lillahi ma fis sama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malikul quddusul azizul hakim. Sampai sini dulu ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kepasrahan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Firman yang kedua, apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk secara patuh atau terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Dan yang ketiga, dan tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa menyembahku. Yang keempat, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ringkasan, Allah Azza wa Jalla memiliki maqam rububiyah yang berasal dari kata Ar-Rabb, yang memiliki arti yang disembah, yang dipertuankan, yang memiliki, yang merajai, yang memperbaiki, yang mengatur, yang mengawal, yang menguasai, dan lain sebagainya. Sementara manusia berada pada maqam ubudiyah yang merupakan etika alam raya secara umum yang menampak pada perilaku seluruh makhluknya. Karena itu kita sekarang bicara selanjutnya at-taslim. Kembali pada judul al-mu'min wa taslim. Ma huwa at-taslim? At-taslimu luzumu maqamil ubudiyah. Itu menetapi maqam ubudiyah. Ini pengakuan kita ini ada sekedar hamba yang tinggal kemudian harus tunduk kepada Ar-Rabb dalam segala hal.
Ini ibaratnya kalau namanya majikan pun punya karyawan, mau tidak mau karyawan adalah harus patuh kepada bos. Ya, ini satu contoh. Tidak mungkin karyawan bikin peraturan sendiri ya. Di mana letak kita untuk luzumu maqamul ubudiyah? Makanya wa haqiqatuhu yujarridul mar'u nafsahu min hawal ikhtiyari fi kulli sya'nin min syu'unih wa ayyuslima qiyadahu li khaliqihil mudabbir yaf'alu bihi ma yasha' siqatan bi annahu la ya'ti minhu ilal khair al mu'abbar bis siqah billah haitsu qila liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadaik limada li anna al insana abdun asirun li awhami aqlihi wa ahwa'i nafsihi wallahu walladhi yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Maka hakikat daripada taslim itu adalah seorang tidak semata-mata ingin bagaimana dengan Tuhannya ini, betul-betul nafsunya ini harus betul-betul harus diapakan, dibersihkan dirinya daripada segala kesenangan, keinginan kesenangan untuk memilih dalam segala urusannya. Karena kita punya nafsu, ingin A, ingin B, ingin C, selalu begitu. Ini adalah gambaran nafsu, namanya hawa nafsu. Terus kita harus betul-betul mensterilkan nafsu kita ini. Selanjutnya wa ayuslima qiyadahu li khaliqih, yaitu menyerahkan kendalinya hanya kepada Allah yang Maha mengatur. Mau apa Allah? Terserah. Yaf'alu bihi ma yasha. Bahasanya sikotan. Bi annahu la ya'ti minhu ilal khair. Kita memang harus percaya penuh, kumandel, bahwa apapun yang dilakukan Allah dengan kehendak apapun adalah tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Di balik itu pasti ada kebaikan. Itu saja. Tidak ada bagi Allah dengan sifat rahimnya, rahman rahimnya untuk kemudian memberikan aturan apa saja pada manusia ini. Walaupun bentuknya mungkin kita merasakan kok tidak senang, ya, karena merasa kita diuji, tidak, di balik itu adalah pasti ada kebaikan. Dan nanti baru kita tahu bisa teruji begini kalau waktu ada ujian dor, kamu bilang lo apa enggak? Lo mati rek, mobilku nabrak gitu. Gantimu mobil aku yo. Dor, sudah, Allah. Innalillah. Jangan mengeluarkan kata apa-apa. Lo opo rek, lo kok opo, lo dan jangan keluar dulu. Kunci ya. Yang keluar apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun ya. Dengan penuh pasrah kepada Allah, tidak berpikir apa yang kemudian akan terjadi apa. Justru di balik ini sebetulnya ada satu kebaikan yang akan datang, kita nggak tahu. Kembali karena ketika Allah ngerti kita pasrah itu, yununu tak gandeni gue, khawatir tak gandeng. Itu sudah termasuk sunatnya begitu. Tapi kalau kita masih lo, ya iwas ngenes ya. Ini yang kemudian perlu kita pelajari bersama agar kita beda antara berjamaah dan tidak iki metu lone apa ora ya. Kalau orang lain bangsa lo doa ya akan berkepanjangan karena lo itu kalau begini. Satu urusan gitu nanti Masya Allah selama sekian banyak hari notifikasi muncul lau-lau ya. Ini yang kita lihat dalam fenomena kehidupan. Ternyata orang ini jadi nggak ngerti tentang Allah bagaimana ketika memberlakukan sesuatu untuk hambanya ini apa maunya, tidak lepas di situ adalah biyadihil khair. Yang kemudian kita punya istilah al-mu'abbar bis-siqah billah. Jadi dalam segala sesuatu kita harus betul-betul kumandel maring Gusti Allah, percaya pada Allah. Gusti Allah ki lapo, aku namung pasrah maring Gusti. Itu namanya apa? As-siqah billah. Sampai dikatakan liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadik. Hendaknya ada siqahmu kepada Allah itu jauh lebih kuat daripada apa yang pada kedua tanganmu.
di mana kedua tanganmu sudah memegang sesuatu tinggal masuk pada mulut, istilahnya makanan sudah ada di tangan tinggal ngemplok. Oh, itu juga akan terjadi, namanya subhanallah, tidak jadi masuk padamu mulut ya, karena stroke, karena yang di tangannya ini ikan pindang ngisore ono kucing disat karo kucing. Begitu jika saat terjadi, masya Allah, si ini pengen jadi kemanten luar biasa ya. Sudah harus dari mulai kapan namanya tunangannya, dari kapan mulai kapan harus ada hari H untuk kawin. Tahu-tahu sebelum qabil tunikaha mati. Apa? Mati gimana mati, orang balik enggak mati, enggak, kemanten putrinya hilang. Kok hilang? Nyembuh, enggak jadi. Jadi kejadian ini akan terjadi pada kita sekalian. Rasulullah mengatakan ma asabaka lam yukhtika wa ma akhta'aka lam yusibka. Apa yang Allah telah menentukan sebelumnya, kalau ini harus terjadi, maka tidak akan luput. Dor ya dor, sudah selesai. Adapun kemudian kalau Allah nggak menentukan, betapapun seperti apa peristiwanya, membuat orang kemudian bagaimana saking takutnya, itu pun juga tidak akan terjadi. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pelajari untuk bicara masalah taslim. Karena manusia abdun asirun li ahwami aklih, adalah hamba yang tertawan untuk bayang-bayang semu akalnya, wa ahwa'i nafsi, dan keinginan nafsunya. Sementara Allahu huwallazi yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah adalah yang menunjukkan kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Begitu kita tahu maqam rububiyah Allah, sudah kita tinggal pasrah sama Allah. Tidak ada AIU, tidak ada namanya lo, tidak ada berpikir apa-apa, hanya apa? Taslim apa? Kepada Allah. Begitu kan ya. Jadi ini artinya, ini diantaranya kalau nggak punya konsep ini ya, dan barangkali nggak punya guru untuk membimbing ini, kita adalah sangat terlibat dengan kebanyakan manusia sing sifatnya menungso kaya ngono kok. Ini gak sambat yang ngeluh ya. Ini gak ngono gak menungso ya. Makanya kalau sudah menungso, yang ngono iku menungso. Menungso yang ngono iku, ini ngono gak menungso. Jarane ora ngono. Itu kan. Kemudian selanjutnya mata yatajalla dzalik. Ya. Taslim, pasrah adalah menetapi makom ubudiyah, di mana hakikatnya adalah seorang membersihkan dirinya dari keinginan, kesenangan, memilih dalam segala urusan dari berbagai macam urusannya. Ia menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Pengarah, melakukan apapun sesuai kehendaknya, karena percaya bahwa tidak ada yang datang darinya kecuali kebaikan. Inilah yang disebut dengan siqah billah. Seperti dikatakan, hendaklah percayamu kepada Allah lebih kuat daripada suatu yang ada di kedua tanganmu. Karena manusia adalah hamba yang terpenjara oleh bayang-bayang semu akalnya dan kesenangan-kesenangan nafsunya. Dan adalah Allah, dialah zat yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Selanjutnya mata yatajalla dzalik. Jadi kemudian seperti ini, kapan bisa nampak kalau betul-betul orang itu taslim dan tidak, kapan itu? Yatajalla inda ahwalil muslim al-arba'ah. Pertama, halatu ta'ah al-mudawamah, yaitu selalu mudawamah wal istimrar alaiha. Nanti akan nampak dalam posisi kaum muslimin yang nggak bisa lepas dari empat hal ini. Antara empat hal ini,
kesehariannya antara ini dan ini dan ini, yaitu saja di hidup, tidak bisa lepas daripada ini. Pertama adalah halati ta'ah. Alhamdulillah kita sebagai manusia muslim ada yang maklum konsep taat kepada hamba, kepada Allah ini ada. Maka halatu ta'ah, bagaimana kemudian kita bisa bisa mengerti tentang makna taslim adalah buktinya al-mudawamah wal istimrar 'alaiha, yaitu selalu menanggungkan dan terus-menerus menjalankannya. Kalau halatu maksiyah, namanya orang al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Maklum bukan nabi, bukan apa, jadi mesti ada kesalahan, ada keteledoran, ada macam-macam yang membuat kita namanya manusia. Terus apa yang kita lakukan? Ya, buktinya istighfar, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Dalam keadaan nikmat selalu bersyukur kepada Allah. Wasyukru, kata Imam Syibli, adalah ru'yatullah la ru'yatun ru'yatul mun'im la ru'yatun. Syukur itu gampang, tapi ngelakonane apa aja. Syukru ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'ab, kata Imam Syibli. Hakikat syukur adalah hanya melihat Allah saja, jangan melihat apa yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kapan namanya nikmat, kadang banyak, kadang sedikit. Di anal mu'ti wallah, al-mani' wallah. Kapan rezekinya biasanya 5 juta sehari, ini cuma 100.000. Siapa yang memberi? Allah. Ya. Jadi yang dia siapa? Allah. Apa nikmatnya? Enak. Iya, jadi kalau 100.000, oh boleh. Kalau sudah begitu kan namanya lo-nya muncul ya. Sedikit banyak, ya ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Kata Imam Syibli apa? Ru'yatul mun'im apa? La ru'yatun ni'am. Lihatlah Allahnya, jangan lihat apa? Pemberiannya. Kalau itu bisa kita lakukan, sepertinya hari ini hanya 100.000, tapi karena kita merasa ini dari Allah, tahu-tahu besok dapat 100 juta. Itu barangkali hubungannya dengan la in syakartum apa? La azidannakum. Kalau kemudian waktu 100.000 dari kebiasaan sehari-hari 5 juta, 100.000 ngenes tok. Akhirnya menit tambah akeh regine. Dikurangi oleh Allah. Nah, ini Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur ya. Allah itu ketipan mata kita mau apa saja tahu Allah. Dan yang tersimpan dalam hati kita juga Allah tahu. Jadi antara kapan kita dapat nikmat sedikit dan banyak kemudian dibedakan. Kalau nikmat alhamdulillah, kalau sedikit apa? Loh. Untung kalau innalillah itu. Tapi ya saya ngenes gitu. Muni innalillah itu kita kembali kepada Allah, tapi hakikatnya saya susah ya. Akhirnya Allah itu kan sangat tahu. Jadi jangan-jangan malah besok tambah dikurangi, tambah ludes barangmu kapokmu kapan. Tapi dor gitu. Jadi sekarang sekiannya. Masya Allah. Allah kemudian mengganti lebih daripada yang ada. Satu contoh. Halatu baliyatin yang ketiga adalah ketika diuji oleh Allah, bagaimana sikap kita adalah sabar. Hakikat sabar itu wasabru inda sadmatil ula. Hakikat sabar itu adalah pada waktu tatapan pertama. Tatapan pertama. Kayak kematian sang kekasih itu tatapan pertama. Apa? Anda bersikap ketika kematian abah, kemudian ummi, kematian kemudian istri dan sebagainya. Ini sabar apa enggak? Mungkin orang mengatakan, aku yo sabar, mari sabar aku jadi orang. Itu tambah ngeluh, bukan sabar itu namanya. Sabar itu masuk gak ono waktunya. Jadi justru as-sabru inda sadmatin ula. Sampai diceritakan pada satu saat ada seorang sahabat perempuan kematian anaknya. Jadi bagaimana dia nelongso dengan kematian anaknya, selalu tiap hari itu kemudian ke kuburan nangisi anaknya yang mati.
Kemudian satu saat Rasulullah sedang ada dan melihat itu, kemudian diambil Rasulullah ke dalam kuburan itu. Kemudian Rasulullah bilang, sabar, sabarlah kamu. Oh, pun sabar gitu. Sama dengan orang lakoni gitu. Tidak tahu kalau itu Rasulullah, tidak tahu. Sabar doa ya aku sing kematian ya aku gitu. Sementara di sana banyak orang perempuan, masya Allah, ini alangkah senangnya orang datang Rasulullah. Perempuan lagi kumpul di sana banyak jadi. Mereka mengatakan alangkah senangnya perempuan datang Rasulullah. Rasulullah kemudian keluar. Mereka datang berduduk. Kamu tadi, masya Allah, Rasulullah datang pada kamu apa ya? Siapa? Rasulullah tak? Itu tadi Rasulullah tadi itu. Ya Allah, Rasulullah tadi itu. Sama lah saya ngomel katanya. Akhirnya kemudian perempuan itu kemudian sowan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf. Saya nggak tahu kalau engkau Rasulullah katanya. Kata Rasulullah, as-sabru indas sadmatil ula. Akhirnya bicara masalah ini, martabat seseorang di sisi Allah akhirnya mau tidak mau. Ada yang memang baru masuk maqamul Islam, dan ada juga yang masuk dalam maqamul iman, dan ada juga yang masuk dalam maqamul ihsan. Bahasa para ulama untuk membedakan kapan kita masih di maqamul Islam itu seperti apa, bit ta'alluq, namanya ta'alluq. Ta'alluq itu memang ada rasa keterikatan dengan Islam. Hukum-hukum Islam, adab-adab Islam tahu, tapi belum sempat melaksanakan sesuai dengan adab-adab Islam. Jadi bahkan mungkin bisa jadi sudah Islam, tapi Islam KTP itu namanya juga Muslim loh. Tapi belum terikat dengan keislaman sendiri, bahkan yang diwajibkan pun belum melaksanakan, sholat pun belum, puasa belum. Bisa jadi namanya cuman hanya ada ta'alluq, namanya keterikatan, tapi belum sampai bisa menjalankan hakikatnya. Kalau sudah seperti ini kan banyak sekali yang disebut zalimun li nafsi. Nanti kemudian ada yang masuk dalam maqamul ihsan, maqamul iman. Jadi wa tasilu martabatuhu maqamul Islam bi ta'alluq bihi. Jadi bahasanya ta'alluq. Wa tasilu martabatuhu maqamul iman bi takhalluq bihi. Sudah berakhlak dengan Islam, gitu kan? Berakhlak, jadi kesehariannya sudah memperhatikan tentang akhlak Islam. Walaupun kecil gitu, sangat memperhatikan. Satu contoh hanya karena masalah makan dengan tangan kanan. Itu kan Rasulullah menganjurkan jangan makan kecuali dengan tangan kanan ya. Ya. Ada seorang di Rasulullah ketika dia makan dengan tangan kiri, kul biyaminik, kamu makan dengan tangan kanan. Pokoknya dia tidak respon dengan itu. Tetap dia makan apa dengan tangan kiri. Ya ini bisanya begini ya Rasulullah katanya. Ya sudah kalau begitu, sudah begitu aja sudah. Kau bingung. Kalau begitu bisa begitu, kalau begitu aja sudah. Subhanallah, langsung jimbe. Langsung apa? Jimbe apa? Lumpuh karena dia tidak melakukan apa? Perintah Rasulullah, yaitu dengan makan dengan apa? Tangan kan. Satu contoh ya. Hanya gitu saja, ini jangan sampai tidak. Jadi ini adalah adab Islam. Lakukanlah kalau ingin mencapai maqamul iman, andai kata mukmin itu lakukanlah maqam adab Islam. Jika kita sendiri belum bisa, namanya balik maqamul, jadi masuk maqamul iman, berarti kalau belum bisa berarti maqamul Islam. Selanjutnya apalagi maqamul ihsan, namanya bertahakkuk. Jadi memang ya, seluruhnya yang diamalkan ini adalah hakikat daripada syara Islam, adab Islam yang selalu dalam perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam maqamul iman. Kaitannya pertama adalah al-mu'min wat taslim, itu menunjukkan keimanan kita. Kalau belum taslim berarti kita masih bisa bertanya pada diri kita, aku ki Islam atau mukmin ya?
Aku muslim apa mukmin? Itu adalah gambaran kita dengan materi kita sekarang ini. Ya. Lalu kapan hal tersebut terlihat? Akan terlihat dalam 4 kondisi seorang muslim. 1, dalam kondisi taat, berarti melanggengkan dan terus menjalankan. Yang kedua, kondisi maksiat, berarti senantiasa istighfar dan bertaubat. Dalam kondisi mendapatkan nikmat, berarti senantiasa bersyukur. Dan dalam kondisi diuji, berarti harus bersabar. Dan sabar adalah ketika hantaman atau benturan pertama. Derajat seorang muslim akan sampai pada makom Islam dengan ta'aluk, berpegangan pada hal tersebut. Sampai pada makom iman dengan takhalluk, berusaha menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari akhlaknya. Dan akan sampai makom ihsan dengan tahakkuk secara nyata dan maksimal mempraktekannya. Wa hatta yastati al-mu'min bulugha martabati at-taslim la budda an yattasila bi akmali man tajassadat fihi ma'ani at-taslim wal ubudiyah wa huwa sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yuslimu ilaihi wa yuslimu qiyadahu lahu. Dan bagaimana seorang kalau ingin mencapai pada martabatut taslim, itu suatu keharusan, yaitu selalu bersambung dengan orang yang paling sempurna. Kaitannya dengan orang yang mendarah mendaging di dalam pribadinya adalah makna-makna taslim dan penghambaan. Siapa kalau bukan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah disiapkan oleh Allah. Kalau kamu ingin mencapai maqam taslim, tinggal lono kanjeng Nabi. Iku lho kanjeng Nabi. Itu aja sudah. Ya nanti Allah berfirman apa? Laqad kana lakum apa? Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sudah cukup. Yang kemudian Rasulullah memberikan makom taslim ini bisa dipelajari oleh siapa? Oleh katakan para sahabatnya, dan kemudian para tabi'in, dan yang diwarisi oleh para ulama-ulama sholihin. Sudah, itu tinggal kita sudah meniru siapa aja. Makanya di sini perlunya orang punya murabbi, itu kan di situ masalahnya. Bukan masalah ilmu Anda sampai di mana, itu bukan. Punya murabbi apa enggak, itu yang membuat kemudian Anda jadi jiwa Anda kemudian bisa dicelup dengan apa yang dilakukan oleh murabbinya. Itu satu contoh. Semacam saya ini kan cuman niru abuya koyo opo. Dan dari kapan saya hanya menyampaikan abuya itu koyo opo. Dan bagaimana kita menirunya dalam segala hal supaya kita ngerti. Kalau ini tumus ya sudah selesai. Karena orang-orang seperti ini, murabbi ini sebenarnya adalah permasalahannya ketika menyaksikan sesuatu itu min qalbuh, itu aja sudah. Bukan hanya sekedar ilmunya. Kalau kita sekarang banyak melihat orang dengan ilmunya, masya Allah. Min qalbuh, ma kharaja minal qalb wasal ilal qalb, wa ma kharaja minal lisan kana hadduhu. Apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati, dan apa yang keluar dari lisan maka akan sampai kepada hanya telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi di sini masalahnya, endingnya adalah siapa kalau bukan seluruhnya ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah bagaimana memberikan contoh pada kita hatta fil khiraah, sampai dalam bagaimana kita sedang mengeluarkan kotoran besar pun carane ngene, kon iku ngene. Kurang apaan sih? Ini barang jembret ya, sampai di Rasulullah. Sampai Rasulullah bagaimana caranya Anda ketika masuk ke kakus, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini pakai setanin ngono ya. Kalau keluar apa? Ghufranak.
Karena kita harus mensyukuri ketika masuk ke akos, alhamdulillah kotorannya apa? Keluar dengan enak, iso ngeden bareng kok ya. Itu pun bahasanya, ya Allah aku belum bisa mensyukuri nikmat ngeden bareng jadi sakit ya Allah. Nikmat kemudian kotoran bisa keluar. Bayangkan kalau kemudian saya dengan tidak bisa melakukan kotoran besar, subhanallah, operasi ya, pirang juta ya. Karena nggak bisa ngentut ya. Makanya ghufranak ya Allah, aku mohon ampun, aku belum bisa menyukur. Ini ajaran luar biasa lah ya. Masuk ngusir setan, keluar minta ampun dosa karena tidak mensyukuri mengeluarkan kotoran besar. Rasulullah itu ngurus sampai sini. Ini ukuran ditirunya Rasulullah sampai bab-bab seperti ini. Jadi kalau kemudian satu saat Abu ya harus mendidik kita itu pakai pentung. Hanya karena waktu kita sujud itu kemudian tidak hanya mancat tok. Abu ya bilang, bukan mancat tok, tekukan di jari-jarimu ya. Tekuk, karena ini permasalahannya sholat itu adabnya ngadep kemana? Kiblat. Dari semua wajahnya ke kiblat, tangannya ke kiblat, waktu sujud ke kiblat, lutut ke kiblat, kemudian kaki juga ke kiblat. Jadi kalau sholat jangan gini, gini ya. Ini apa gini? Yang banyak gini ya, gini nanti. Nah kalau California itu mana itu? Sampai kemudian waktu sujud, jadi jari-jari itu adalah ditekuk agar juga ikut apa? Menghadap apa? Itu kan luar biasa ya. Jadi sampai beliau mengatakan al-murabbi, mana al-murabbi? Al-murabbi huwa alladhi yu'allimu sigharal ilmi qabla kibarih. Murabbi itu adalah orang yang mengajarkan dari ilmu yang paling kecil sudah diajarkan. Karena niru Rasulullah qabla kibarih, sebelum ilmu-ilmu yang besar, yang tinggi-tinggi. Jadi kembali kepada siapa kita sampai kemudian bisa mencapai maqamut taslim kalau bukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatunya kabahrin lujjiyyin yamuju bil fitani wal mar'u fiha ghariqun halikun illa man rahima rabbuk wal irtibatu bihi fawzun wa najatun wa salamatun minal fitan ma dhahara minhu wa badan wa taslimu li amrillah. Qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Ya. Dan agar seorang muslim mampu mencapai derajat taslim, maka suatu keniscayaan baginya untuk bersambung dengan figur yang paling sempurna dalam mempraktekkan makna-makna taslim dan ubudiyah, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berserah diri dan menyerah kendali dirinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dunia ini adalah laksana lautan sangat dalam yang membawa gelombang-gelombang fitnah yang menjadikan banyak orang tenggelam dan mati di dalamnya, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keberuntungan, keamanan dan keselamatan dari fitnah-fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Pasrah pada perintah beliau adalah pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taslimun li amrih, taslimun li amrillah. Pasrah kepada urusan Rasulullah otomatis adalah sama dengan pasrah sama urusan Allah, perintah Allah ya. Yang Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, dari mulai hal yang kecil sampai dalam hal kepemimpinan paling tinggi dalam kehidupan ini, jadi pemimpin kayak apa, sampai kemudian dari urusan kecil apa yang kita lakukan sehari-hari semuanya diberi contoh oleh siapa? Rasulullah SAW. Itu liman kana yarjullah, bagi siapa? Bagi orang yang menghendakkan untuk ketemu dengan Allah, berarti dapat ridhonya Allah, memang harus Rasulullah rujukannya. Wal yaumil akhir, karena kita tahu hidup ini sementara. Kalau ingin kita betul-betul di hari akhir ini selamat, la aisha illa aisyur akhirah, ya rujuknya pada siapa? Kepada apa? Rasulullah SAW.
Di sisi lain wa dzakarallaha katsira, dan ingat kepada Allah sangat banyak. Kan pada segala sesuatu hanya ingat Allah, ini ingat Allah, ini ingat Allah, ini ingat Allah. Apakah bil lisan, apakah bil qalbi, apakah bil tafakkur, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mudabbir, sebagai al-malik, yang mengatur segala-galanya ini. Wal muta'ammilu li kitabillah yajidu anna lafdhat taslim lam yudhkar sarahatan illa fi mawadi'a salasin min qawlihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi kita perhatikan di Quran ada kata tasliman, itu diamati ada pada 3 ayat ini. Perhatikan, cari kata taslima. Yang kemudian apa namanya taslim itu? Karena ada kata taslima dalam Al-Quran dalam 3 ayat ini. Pertama adalah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka fala wa rabbika, demi Tuhanmu, mereka belum dikatakan sebagai seorang mukmin hatta yuhaqqimuka, sampai kemudian mereka menjadikan kamu hakim fima syajara bainahum, dalam apa segala sesuatu yang sedang ada perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan merasa dalam hati mereka sesuatu, semuanya itu yang muslim harajan, namanya merasa keberatan, mimma qadaita, daripada yang telah kau tentukan, yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berarti pada siapa? Pada Rasulullah, yang memang Rasulullah adalah yang membawa syariat Allah SWT. Tingalono kanjeng Nabi kaya apa, itu sudah. Ada ayat lagi, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini sama dengan ayat ini, cuma di sini ayat ini ada taslimanya ya, penuh pasrah kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan tidak sayugjanya bagi seorang mukmin mukminah, kalau Allah sudah menentukan satu hal, keputusan apapun, harus pilih-pilih. Saya tidak mau yang lain, tidak mau, sudah yang lain saja umumnya ya. Min amrihim. Barang siapa berdoa kepada Allah dan Rasulnya, dia telah betul-betul melakukan kesesatan yang nyata. Ini satu saat dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang damimul wajah, wajahnya buruk. Jadi sementara namanya matur sama Rasulullah apa saja kan boleh. Pikirnya dia, aku welek kayak ini, kapan payu rabi, ora mungkin. Dia matur, ya Rasulullah, saya ini wajah saya maklum wajah yang jelek, tapi saya juga ingin kawin ya Rasulullah ya. Matur sama Rasulullah ya. Ya kalau begitu dia ngaji sama Rasulullah. Kamu datang kepada si fulan, kamu lamar putrinya katanya. Datang dia, uangnya welek uangnya. Ya namanya orang tua, ada seorang dari sahabat Nabi datang terus mau melamar putrinya yang ayu, jadi wong tua nih. Yang kondisi tahu durung nari karo anakku barang, yang banyak maunya ingin nolak dengan samar ya. Alhasil hatinya nah, anakku deh bujuk elek ini kok apa jadi. Nah, walhasil ditolak dengan halus. Hanya kembali dia. Kembali dengan tangan hampa ya. Kasihan. Hanya kembali ke majlis Rasulullah SAW. Sementara di tengah kembalinya kepada majlis Rasulullah itu, putrinya mendengar yani si fulan ini mau melamar dia dari balik pintu, tadi pintu mendengar. Akhirnya kemudian putrinya tadi matur sama Pak, tadi itu siapa?
Ya si Fulan mau melamar kamu katanya. Ya aku ya ora tega karo awakmu nak. Engko wong elek ngene. Terus tadi dari mana dia? Utusan Rasulullah ke sini. Apa? Quran mengatakan ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayat. Allah itu mengatakan kalau seorang mukmin mukminah itu harus Allah menentukan A, Rasulullah B, tidak boleh pilih-pilih Pak katanya. Terus ya harus diterima, akhirnya jadi bagaimana saya bapak harus nyusul ke sana bilang harus menerima lamarannya katanya. Ini wong tua kalah dalil karo putri ini. Akhirnya datang, begitu datang di masjid Rasulullah, karena Rasul masih ngaji, ya. Langsung dia berdiri. Nah ini Rasulullah ditolak ya. Kata bapaknya, boten Rasulullah, kula dugi ngriki malah pengen ngumumaken anak kula serahaken saged dipun pinang. Masya Allah, Masya Allah, senengnya setengah mati deh, keluar sampai jalan berkuntai, alhamdulillah. Kata Rasulullah, sekarang kamu ke pasar katanya, ke pasar ya. Beli gelang untuk mas kawin calon suamimu. Itu datang ke pasar, ada komando perang ada komando perang. Irkabu ya khailallah, berangkatlah kuda-kudanya Allah wasabilillah. Katanya dia ini beli gelang apa beli pedang katanya. Gelang pedang katanya. Karena ada mobilisasi perang, jadi dia bilang gelang apa pedang ini katanya. Ini perintah Rasulullah suruh beli gelang. Nah, ini ada kemudian apa? Perintah apa? Perang. Di hatinya ada dua hal, antara apa? Pedang dan gelang. Pedang. Perang, jadi pedang. Langsung pedang, nggak jadi beli gelang. Akhirnya ikut perang tahu-tahu mati fisabilillah. Rasulullah mendapat berita kalau ia mati fisabilillah, dan Rasulullah kemudian memberitakan sama para sahabat, anak ini alhamdulillah sekarang zifafun ilal jannah, jadi kemanten swarga. Jadi nggak jadi kawin sama, tapi cukup dia mendapatkan kemuliaan mati apa? Syahid zifafun ilal jannah. Jadi tadi ada hubungan dengan bagaimana seorang mukmin mukminah itu kalau ada ketentuan Allah Rasulullah, oke, kan gitu. Ini sih yang harus dipilih. Jadi ini fihi namudajun fi wujubit taslim li hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh tentang wajibnya taslim kepada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus begitu, apa saja tentang Rasulullah itulah yang harus kita pilih. Selanjutnya yang kedua, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi iya, kata lagi wa taslima. Ketika kaum mukminin melihat ini Al-Ahzab, pasukan Al-Ahzab, kolaborasi antara kufar Quraisy sama Yahudi sama Nasara dan para pemusuh Islam yang jumlahnya datang 10.000, bayangkan. 10.000 loh ya. Sementara kekuatan tentara Rasulullah cuma 3.000. Ya. Ini tidak imbang apapun kalau kita harus melakukan peperangan 3.000 lawan apa? 10.000. Seperti waktu perang Badar berapa? 300 lawan 1.000. Ini 10.000 dengan kekuatan senjatanya, dan kemudian 3.000 ya maklum. Akhirnya kemudian Rasulullah dengan wahyunya Allah tidak usah melawan. Cukup kemudian akhirnya bikin apa? Parit
Dan harus di situ bagaimana tawadduh sama Allah untuk minta kemenangan dari Allah, yang akhirnya kemudian Allah SWT mendatangkan angin mengusir mereka. Mereka akhirnya porak-poranda datangnya angin itu. Ini kata kaum muslimin memang jelas ini, tapi ini jelas ini janji Allah. Janji Allah memberikan kabar tentang kemenangan. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi bukan berarti 3.000 tadi kemudian merasa takut, bahkan malah menambah pada hati mereka namanya keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi namudajun fi wujubi taslimin akli Rasulullah SAW. Ini adalah contoh tentang wajibnya harus memasrahkan akal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mungkin antum berpikir wassallu alaihi wasallam salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini berarti kita mengambil makna yang tersirat dari wasallama itu pasrah, ya pasrah. Bukan wasallam baca salam. Kalau baca salam sallallahu alaihi wasallam. Salama dari arti yang kedua yang tersirat adalah pasrah maring Kanjeng Nabi. Apa-apa yang diatur Rasulullah maka kita opo jare Kanjeng Nabi, berarti sindika Gusti opo kersane Kanjeng Nabi, yang memang ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alaihi wasallam ya alladzina amanu shallu alaihi wasallam. Punya dua arti, sholawat dan salam. Dan baca sholawat kan maklum satu saat kita tidak membaca salam, seperti sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad. Kalau mau lebih sempurna sallallahu ala nabi Muhammad wasallam, ya, kan gitu ya. Sementara Rasulullah mengajarkan di antaranya adalah tidak mesti wasallam sekalipun, nanti kemudian tanpa diberi wasallama berarti kurang lengkapnya wasallama. Tapi itu wasallama maknanya semoga Allah memberikan kesejahteraan pada Rasulullah. Tapi wasallama di sini berarti sallallahu alaihi wasallam salimu taslima. Jadi kembalilah segala urusanmu untuk jadi membuat Rasulullah itu adalah rujukan satu-satunya dalam segala apapun. Wasallimu taslima. Fihi taslimur ruh li Rasulillah SAW. Dalam hal ini adalah pasrah roh. Ini kekuatan roh, bukan masalah kekuatan apa. Kepada siapa? Rasulullah SAW fi alamil haqiqah, dalam alam nyata. Jadi maknanya kita hidup di dunia ini, alam nyata ini. Jadi kembalikanlah rohmu, kekuatanmu hanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Walladzi yumassilu fi kamali mahabbatih, yang kemudian memberikan gambaran dalam kesempurnaan mencintainya. Ada mahabbatur tibatir roh bimaiyatih, kecintaan, keterkaitan roh dengan bermaiyah bersama Rasulullah. Wal anfas, dan juga irtibatul anfas, keterkaitan namanya keluar masuknya nafas ini bidzikrihi, dengan ingat siapa? Rasulullah. Wal af'al wal aqwal, dan segala perbuatan dan ucapan dengan apa? Bittibai sunnati, dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Wa kasratis salati alaih, karena hubungan dengan masalah lisan al-aqwal, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulangi lagi ya. Seseorang yang merenungi kitab Allah akan menemukan bahwa teks taslim tidak disebutkan secara nyata kecuali dalam 3 tempat. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara mereka yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di sini contoh pasrah kepada hukum atau keputusan Rasulullah SAW. Yang kedua Al-Ahzab
Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di sini ada contoh kewajiban memasrahkan akal kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di sini ada pesan agar memasrahkan ruh kepada Rasulullah SAW di alam hakikat. Hal yang menggambarkan kesempurnaan cinta kepada beliau adalah kecintaan ruh untuk bisa membersamai beliau. Kecintaan nafas dengan menyebut, mengingat beliau. Kecintaan gerak dan ucapan dengan mengikuti sunnah dan memperbanyak sholawat kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberi taufik oleh Allah untuk menjalani ini semua dalam rangka untuk menjalankan yang namanya pelajaran ini, termasuk orang-orang yang mukmin dan kemudian menjalankan taslim bersama. Kalau ada apa-apa, jadi selalu taslim kepada Allah. Al-mu'min wat taslim, al-mu'min wat taslim, al-mu'min wat taslim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ja'al istima'ana hadha istima'an mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ja'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa ahbabana wa jama'atna khasatan man hadara wa istama'a fi hadis mubarak ya Rab fi hifdika wa amnika wa amanika wa iyadika iyalik wa antahfadha auladahum auladan salihin barin mahfudina minal fitan ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها عليك وبها وأتمها علينا اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسرب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا سالمين غانمين مستبشرين مجبورين ملحوظين برحمتك يا رب وملطف بنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة وتسلوات تيسير bareng-bareng اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير رب العالمين ربنا تقبل منا اقبلنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.